Kita sudah sampai di segmen terakhir. Ada poin ketiga mengenai ketahanan pangan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dwi. Silakan Prof. dilanjutkan. Ya, terkait ketahanan pangan tadi yang faktor ketiga adalah safety. Ya sudah barang tentu safety ini nilai ketahanan pangan terkait faktor safety ini Indonesia relatif buruk. Nah, lalu bagaimana posisi Indonesia? Tadi sudah disampaikan sebenarnya selama 5 tahun terakhir ini Indonesia mengalami perbaikan yang relatif signifikan. Tahun 2015 posisi kita itu di 75 dari 113 negara. Lalu tahun 2019 posisi kita menaik menjadi 62 dari 113 negara. Lalu pertanyaannya, mengapa posisi kita naik? Karena amat sangat disayangkan karena kenaikan impor pangan kita. Sekali lagi ketahanan pangan itu tidak mempedulikan dari mana pangan tersebut berasal. Nah, impor pangan kita itu melonjak dari 22 juta ton, hanya 8 komoditas saja, dari 22 juta ton di tahun 2014, kemudian melonjak menjadi 27 juta ton, hampir 28 juta ton di tahun 2018, atau lonjakan hampir 6 juta ton hanya dalam tempo relatif singkat. Nah, setelah Presiden Jokowi menyampaikan menekan impor, kemudian turun sedikit di tahun 2019. Dalam arti apa? Sama dengan negara lain, ketahanan pangan ini tertopang oleh impor, perbaikan ketahanan pangan. Dan ini saya kira relatif bahaya untuk Indonesia. Karena apa? Kita ingat tahun 2011 ketika terjadi Arab Spring itu karena ketahanan pangan mereka sangat lemah, terutama dari produksi dalam negeri. Ya, baik, Prof, mengenai lumbung pangan nasional, sejauh mana ini dapat menjadi solusi ketersediaan ataupun ketahanan pangan di Indonesia, kedaulatan pangan di Indonesia, dan jadi solusi lah di tengah prediksi dari mungkin beberapa tadi yang sudah disampaikan krisis pangan di masa pandemi COVID-19. Ya, saya kira sih kerisauan Presiden bisa kita pahami. Karena data saya 19 tahun terakhir ini produksi padi praktis tidak mengalami peningkatan. Peningkatan ini sangat kecil. Nah, untuk itu kecemasan Presiden bisa kita pahami. Hanya dalam programnya memang harus kita hati-hati karena apa? Jangan program yang gagal dan gagal lagi. Ini cerita 1 juta hektar gagal, cerita Ketapang 100.000 hektar gagal, Bulungan 300.000 hektar gagal, 1,2 juta hektar di Merauke gagal. Dan kalau sekarang ini gagal lagi tidak akan ikan ketahanan pangan Indonesia. Jadi untuk itu harus dikemas lebih baik lagi. Yang paling penting adalah science-based research, science-based policy. Kebijakan yang betul-betul berlandaskan pada kaidah-kaidah itu. Mengenai lumbung pangan nasional, kayaknya ini kita harus bahas satu episode khusus nih, Pak Dwi. Baik, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Dwi. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Baik, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.